Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aliko Bagiari dari SMK Negeri 1 Majalengka kelas 11 RPL 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu modul PHP dasar dari 1 sampai 5. Jadi tugasnya adalah membuat sistem manajemen gaji. Terus deskripsi soalnya yaitu buatlah sebuah aplikasi berbasis PHP yang berjalan di terminal untuk mengelola gaji karyawan. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, menghitung, dan menghapus gaji karyawan. Semua data akan disimpan dalam file yang berbeda pada folder model gaji. Keterangannya yaitu detail dan spesifikasi yang dibutuhkan aplikasi sistem manajemen gaji sama seperti keterangan pada soal logika dan algoritma. Tugas kali ini adalah mengimplementasikan hasil pengerjaan pada tugas logika dan algoritma ke dalam bentuk kode program PHP. Nah, jadi tugas ini adalah lanjutan dari tugas algoritma yang awal. Baik, langkah kerjanya yaitu 1. Model gaji PHP menyimpan nama karyawan berserta jabatan karyawan tersebut. 2. Saat menjalankan program, tampilan awal yang muncul di terminal adalah pilihan aksi sebagai berikut, yaitu lihat karyawan, tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji, dan yang terakhir adalah keluar aplikasi. Buatlah inputan untuk user memilih aksi yang akan dijalankan. Ketika user memasukkan input angka 1, maka menjalankan fungsi melihat karyawan. Buatlah validasi jika user memasukkan inputan selain nomor aksi, maka tidak ada fungsi yang dijalankan, dan tampilkan pesan peringatan agar user memasukkan inputan sesuai nomor aksi. Oke. Fiturnya yaitu yang pertama, lihat karyawan, yaitu adalah tampilkan daftar karyawan dan jabatannya beserta nomor urutnya ya, seperti ini ya. Nah, jadi nanti di dalam terminalnya harus seperti ini ya. Selanjutnya adalah tambah karyawan. Nah, di tambah karyawan ini fiturnya yaitu muncul inputan untuk memasukkan nama karyawan. Lalu ketika user sudah menginputkan nama karyawan, maka muncul inputan untuk menambahkan jabatan karyawan, manajer, supervisor, atau staff. Jika jabatan yang dipilih di luar jabatan, maka akan error. Nah, ketika semua sudah berhasil diinput, maka karyawan tersebut serta jabatannya akan masuk ke dalam folder atau file model gaji. Oke. Update karyawan. Nah, update karyawan ini apa? Detailnya yaitu tampilkan daftar karyawan yang telah ada untuk memudahkan pengguna dalam memilih karyawan yang ingin diedit. Seperti ini. Nah, ini adalah seterusnya tampilkan nomor urut atau ID untuk setiap karyawannya, minta pengguna untuk memasukkan nomor urutnya, terus validasi nomor yang dimasukkan untuk memastikan karyawan dengan nomor tersebut ada dalam daftar. Setelah karyawan dipilih, tampilkan inputan untuk memasukkan nama baru. Nah, selanjutnya tampilkan inputan untuk memasukkan jabatan baru. Setelah semua proses selesai, maka update karyawan sesuai inputan yang diinginkan user. Selanjutnya yaitu hapus karyawan. Detailnya ada tampilkan daftar karyawan terlebih dahulu, menunjukkan inputannya, terus validasi nomor karyawan yang ingin dimasukkannya, terus tampilkan karyawan yang akan dihapusnya seperti ini, terus minta konfirmasi dari pengguna ya atau N. Jika user menginput ya, maka hapus. Jika user menginput N, maka tampilkan pesan dibatalkan. Tampilkan daftar karyawan yang telah diperbaharui. Selanjutnya ada hitung gaji. Nah, di hitung gaji, detail fiturnya adalah seperti tampilkan daftar karyawan, minta pengguna memilih nomor karyawan untuk menghitung gaji, terus validasi nomor karyawan yang dimasukkan, minta pengguna masukkan jumlah jam lembur, terus validasi jumlah jam lembur juga, minta pengguna untuk masukkan rating kinerjanya ya, 1 sampai 5. Terus divalidasi juga kinerjanya, terus hitung gaji pokok, tunjangan, jabatan lembur, dan bonus kinerja. Tampilannya seperti ini. Nah, yang terakhir adalah ketika user memilih aksi keluar aplikasi, maka tampilkan pesan terima kasih, sampai jumpa, lalu jalankan fungsi keluar dari aplikasi. Nah, dan yang terakhir adalah masukkan project yang dikerjakan ke dalam GitHub atau GitLab dan serta link projectnya. Nah, di yang keenam ini saya belum membuatnya.
Oke, langsung saja kita ke kodenya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode. Baik, yang pertama di sini adalah ada function get karyawan. Jadi sini saya mendeklarasikan terlebih dahulu function get karyawan, lalu if file exit model gaji PHP. Nah, di sini adalah untuk memeriksa apakah ada file di dalam folder model ini. Nah, kalau ada, maka function simpan karyawan, maka simpan karyawan atau simpan data di dalam folder model tersebut. Selanjutnya yaitu ada tampilan menunya atau tampilan di terminalnya. Pertama kita akan menampilkan sistem manajemen gaji, terus tampilkan lihat karyawan, terus tambah karyawan, update karyawan, hapus karyawan, hitung gaji karyawan, dan yang terakhir adalah keluar aplikasi. Nah, ini di function ini adalah function lihat karyawan. Pertama kita deklarasikan terlebih dahulu function karyawannya, lalu kita ambil data yang ada di dalam file get karyawan atau function get karyawan. Nah, ini get karyawan ini sama saja dengan file yang ada di dalam gaji PHP ini. Nah, karena tadi sudah dihubungkan ya, sudah dihubungkan, jadi si variabel ini artinya adalah file yang ada di dalam gaji PHP ini. Setelah itu kita cek. Nah, ketika tidak ada karyawan, maka tampilkan tidak ada karyawan. Nah, kalau misalnya di dalam gaji PHP ini tidak ada data, nah seperti ini, maka akan muncul tulisan tidak ada karyawan. Nah, kalau sebaliknya di dalam karyawan ada file nama dan juga jabatan, maka indeks +1 tampilkan nama dan juga jabatannya. Selanjutnya ada function tambah karyawan. Seperti biasa kita membutuhkan data terlebih dahulu yang ada di dalam file gaji ini. Terus kita masukkan nama karyawannya, terus di sini kita disuruh untuk menginputkan nama. Nah, ini adalah kode untuk menginputkan nama, lalu disimpan di dalam variabel nama ini ya. Nah, di dalam variabel nama ini. Jadi nama yang tadi disimpan di dalam variabel ini. Terus selanjutnya ada disuruh memasukkan jabatannya. Nah, ini adalah kode untuk menginputkan jabatan, lalu disimpan di variabel jabatan. Nah, jika jabatannya, nah ini jika jabatan manajer supervisor, maka jabatan tidak valid, harap pilih antara manajer atau staff. Nah, jika semisal kita tidak memasukkan manajer, supervisor atau staff, atau kita tidak memasukkan jabatan sesuai kata-kata ini, maka akan tampil jabatan tidak valid, harap pilih antar manajer, supervisor atau staff. Sebaliknya, jika kita memasukkan jabatan sesuai yang kita perintahkan di sini, maka akan disimpan di dalam file gaji PHP dan akan muncul tulisan karyawan berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada function update karyawan. Function update karyawan ini adalah seperti kita mengedit karyawan ya. Nah, pertama seperti biasa kita membutuhkan data terlebih dahulu, yaitu kita munculkan karyawan-karyawan kita, tampilkan karyawan. Nah, di sini kita disuruh memasukkan karyawan atau nomor karyawan yang ingin diubah dan disimpan di variabel nomor. Nah, jika kalian ingin mengubah karyawan tapi tidak ada karyawan sesuai dengan nomor, maka akan tampil karyawan tidak ditemukan. Nah, contoh di gaji PHP ini karyawannya cuman ada 2, nomor 1 dan nomor 2. Terus kalian memasukkan nomor 3 di sini, menginputkan nomor 3, maka akan tampil karyawan tidak ditemukan karena itu tidak sesuai dengan ada yang gaji PHP.
Nah, sebaliknya, jika kalian memasukkan nomor yang ada dalam gaji folder PHP di file PHP, maka akan disuruh memasukkan nama baru untuk karyawan. Nah, ini seperti biasa, ini adalah kode inputannya, lalu disimpan di folder nama, terus kita juga disuruh memasukkan jabatannya yang sesuai dengan nama. Nah, jika tidak sesuai, maka akan tampil seperti ini. Jabatan tidak valid, harap pilih antara manajer, supervisor, atau staff. Nah, kalau kita misalnya berhasil atau sesuai memasukkan jabatan dan namanya, maka return. Sebaliknya, simpan karyawan dan jabatan di dalam file karyawan ini, dalam file gaji PHP lah. Setelah itu tampilkan karyawan berhasil di-update. Baik, selanjutnya adalah function hapus karyawan ya. Nah, seperti biasa kita membutuhkan datanya terlebih dahulu dan kita tampilkan datanya di sini. Terus kita disuruh masukkan nomor karyawan yang ingin kita hapus. Tinggal kita masukkan nomornya. Contoh kita ingin menghapus nomor 1, maka nomor 1 pun akan dihapus. Tapi jika misalnya di folder ini cuma ada 2 karyawan, terus kita masukkan menginputkan nomor 3, maka akan tampil karyawan tidak ditemukan karena itu tidak sesuai dengan sesuai data yang ada di dalam file gaji PHP atau di dalam variabel karyawan ini. Nah, sebaliknya, jika kita memasukkan angka sesuai dengan data yang ada di file gaji PHP, maka lakukan ini. Nanti akan tampil atau mengkonfirmasi apakah Anda ingin menghapusnya atau tidak. Nah, akan tampil seperti ini. Seperti itu, jika kalian mengetikkan yes, maka hapus karyawan sesuai dengan nomor dan simpan data tersebut dalam file gaji PHP. Terus tampilkan karyawan berhasil dihapus. Nah, jika kita memasukkan N, maka akan tampil echo, penghapusan dibatalkan, akan tampil penghapusan dibatalkan. Nah, kalau misalnya kalian mengetikkan Y, maka akan dikonfirmasi terlebih dahulu. Setelah itu, lihat apakah ada sesuai dengan file yang ada dalam gaji PHP, data yang ada dalam gaji PHP. Setelah betul-betul ada, maka akan dihapus lalu disimpan datanya di dalam file PHP ini, gaji PHP ini. Selanjutnya ada function hitung gaji. Seperti biasa kita membutuhkan data karyawan dan tampilkan datanya. Ini di sini kita disuruh memasukkan nomor karyawan untuk menghitung gajinya. Seperti biasa kodenya sama, yaitu ini adalah kode untuk menginputkan nomornya, disimpan di variabel nomor. Terus ini untuk mengecek apakah data ditemukan atau tidak. Nah, jika data ditemukan, maka masukkan jumlah jam lembur, terus jam lembur, berapa jam lembur yang dibutuhkan. Nah, jika jam lemburnya kurang dari 0, maka akan tampil jam lembur tidak valid. Tapi sebaliknya, jika jam lemburnya lebih besar dari 0, maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu masukkan rating. Nah, di rating ini adalah kode untuk memasukkan rating atau menginput rating ya, lalu disimpan di rating kinerja. Nah, jika rating kinerja ini tidak sesuai atau lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 5, maka rating kinerja tidak valid. Tapi jika kita memasukkan ratingnya dari 1 sampai 5, maka akan menjalankan proses selanjutnya, yaitu menghitung gaji ya. Nah, di sini gaji pokok 3 juta, tunjangannya sama dengan 0, gaji lemburnya sama dengan 0. Nah, terus di sini ada tunjangan berdasarkan jabatannya, ada manajer yaitu 2 juta, terus supervisor 1,5 juta, dan staff 1 juta. Nah, untuk menghitung gaji lemburnya yaitu tadi sih ini
nilai jam lembur ini, nah dikalikan dengan 20.000, itu artinya jam lembur adalah 20.000 per jam. Nah, sedangkan untuk menghitung bonus kinerja yaitu tinggal rating kinerja dikalikan dengan 500.000 ini ya. Jadi ketika dapat 2 rating kinerja berarti dapat 2 juta. Nah, ini adalah untuk menjumlahkan total gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah gaji lembur ditambah bonus kinerja. Terus selanjutnya kita ini di sini adalah untuk menampilkan gaji, tunjangan jabatan, gaji lembur, bonus kinerja, dan juga total gaji. Nah, ini Eko gaji pokok, nomor format gaji pokok, dan seterusnya. Ini adalah tampilan untuk menampilkan gaji pokok. Nah, yang kedua, nomor format tunjangan jabatan untuk menampilkan tunjangannya. Yang ketiga, gaji lembur, nomor format gaji lembur ini untuk menampilkan gaji lembur dan juga si nama karyawannya ya. Ini juga sama. Terus selanjutnya yang terakhir, function yang terakhir adalah keluar aplikasi. Nah, di function ini adalah kita tinggal menambahkan atau menampilkan echo terima kasih dan menuliskan sampai jumpa. Nah, di while and true ini gunanya adalah untuk kita memasukkan sesuai nomor yang ada dalam menu tadi ya. Jika kita tidak sesuai memasukkan, contoh kita di sini memasukkan nomor 7. Nah, di sini tidak ada ya nomor 7, maka akan muncul input tidak valid, harap pilih antara 1 hingga 6 saja. Jadi kita harus memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja ya. Baik, kita coba ke terminal ya. Kita jalankan aplikasi simbol kita. Baik, tuliskan PHP, setelah itu main.php, setelah itu kita enter. Nah, ini adalah tampilan utamanya ya, yang tadi saya bilang yang di sini. Oke, kita bakal lihat karyawan dulu. 1, tidak ada karyawan. Nah, ini tadi saya bilang, jadi ketika tidak ada data dalam gaji PHP ini, nah tidak ada data kan, maka akan tampilkan tulisan tidak ada karyawan. Lalu kita disuruh untuk memasukkan menu, memasukkan nomor baru ya. Kan ya. Baik, kita bakal coba menambahkan karyawan. Di sini kita coba tik 2, masukkan namanya, kita coba Siti. Nah, masukkan namanya karyawan Siti. Terus jabatannya yaitu staff. Baik. Nah, staff, karyawan berhasil ditambahkan. Nah, jadi ketika sebaliknya, ketika ada karyawan, nah tambahkan ya. Nah, kita coba cek lihat karyawan lagi ya. 1. Nah, sebaliknya, tapi ketika sudah ada file atau sudah ada data dalam file gaji PHP ini, maka munculkan nama dan juga jabatannya. Nah, ini kan udah masuk, datanya sudah masuk ke dalam file tersebut, maka akan muncul di sini itu jabatannya staff. Oke, kita di sini bakal menghitung, kita coba update karyawan ya. 3. Kita masukkan nomor yang karyawan yang ingin Anda ubah. Contoh kita masukkan Siti, masukkan nama baru, kita jadi Sato. Nah, Sato. Ubah jadi jabatannya yaitu manajer. Karyawan berhasil diupdate. Setelah itu kita coba hapus karyawan ya. Coba kita hapus, nanti hapus karyawan kita terakhir saja. Coba kita hitung gaji terlebih dahulu ya.
Coba kita hitung gaji kita 5. Terus 1, masukkan jumlah jam lemburnya. Contoh jam lemburnya 3 jam, ratingnya 4. Nah, kita akan tampil gaji pokoknya, tunjangan jabatannya, terus gaji lemburnya, bonus kinerjanya, total gajinya juga tampil ya. Selanjutnya kita coba yang hapus karyawan ya. Di sini kita disuruh memasukkan nomor yang ingin Anda hapus, yaitu kita masukkan nomor 1 karena cuma ada 1 karyawan. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus karyawan 1? Yes. Nah, ini ya, karyawan berhasil dihapus. Oke, yang terakhir adalah nomor 6. Nah, di function 6 ini saya hanya menampilkan terima kasih dan sampai jumpa. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.